Hai sahabat Lipi, selamat bergabung kembali dalam seri podcast Kebun Raya Bali. Kali ini kita akan ngobrol mengenai potensi arase dan ketahanan pangan. Saya sudah ditemani oleh salah seorang peneliti arase dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Lipi, Niputu Sri Asih. Halo Mbak Putu, gimana kabarnya? Baik, sehat. Mbak Mumu gimana? Sehat, baik juga. Mbak, saya penasaran nih, mau nanya. Saat ini tuh kan lagi orang-orang itu lagi seneng banget gitu ya, hobi menanam arase, berkebun arase atau asal-asal gitu ya. Bahkan ada yang jenis monstera kalau nggak salah, itu tuh lagi naik daun banget gitu. Sebetulnya apa sih yang menarik dari arase ini, Mbak? Arase itu menarik dari bentuknya sih menurut saya yang unik ya. Jadi kayak monstera atau janda bolong itu kan dia daunnya bolong-bolong ya. Iya, gitu. betul. Nah terus kemudian yang jenis-jenis lain tuh banyak yang warnanya cantik sih. Itu mungkin yang bikin orang tuh daunnya. Iya. Jadi benar-benar suka sama arase gitu. Oke. Nah misalkan nih saya adalah hobis arase pemula gitu ya. Bagaimana sebetulnya tips merawat arase itu biar bisa tumbuh bagus? Saatnya gampang sih ya sebenarnya. Sebagian besar masyarakat kan tinggalnya di dataran rendah ya. Jadi saya pikir itu udah cocok banget karena emang arase itu sebagian besar emang tumbuhnya di dataran rendah. Jadi yang penting itu dia itu tidak terkena sinar matahari terik langsung. Terus kemudian medianya itu yang penting porus. Porus itu maksudnya dia jadi tidak menyimpan air terlalu banyak. Jadi ketika ada air dia bisa air itu mengalir dengan lancar. Kemudian akarnya pun jadi bisa tumbuh dengan baik gitu. Kalau terlalu padat akar nggak tumbuh susah dia jadi kurus juga ya. Busuk itu sih kebanyakan besar gitu. Iya, oke. Nah, arase ini sendiri selain sebagai tanaman hias, dia punya potensi lain nggak sih? Ada sih sebenarnya banyak ya. Cuman mungkin karena orang sebagian besar hanya tahu tanaman hias ya. Ini beberapa bagian itu, beberapa jenis itu dia berfungsi sebagai tanaman pangan. Mungkin Mbak tahu ya kayak suwet, koran kayak gitu ya, atau keladi, talas itu sebagai tanaman pangan. Terus beberapa jenis itu juga saya pernah baca di beberapa jurnal, kemudian itu berpotensi sebagai obat juga gitu. Iya. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini melanda di Indonesia, dan Presiden Joko Widodo kan pernah juga gitu ya menghimbau agar masyarakat itu mulai bersiap dengan ketahanan pangan gitu. Sebetulnya arase yang berpotensi sebagai sumber pangan itu tadi, itu bisa diolah jadi apa aja? Bisa sih banyak sebenarnya ya, kayak misalnya sudah umum itu dibikin bolu kayak gitu ya, keripik talas yang sudah banyak di Jawa ya, saya pikir udah banyak pengolahannya. Kemudian saya juga pernah tuh lihat, jadi kayak amar popal si porang itu bisa dijadikan sebagai nasi loh Mbak. Oh iya. Iya, cuman karena memang di Indonesia itu belum umum, jadi harganya emang cukup mahal. Iya. Karena kalau nggak salah porang itu diekspor ya? Iya, malah sebagian besar diekspor. Iya. Kita sendiri jarang menggunakannya gitu. Nah, ya. itu padahal tingkat kadar glukomananya itu rendah. Jadi untuk bagi orang yang diabetes itu sebenarnya sangat bagus. Iya. Cuman ya itu hanya bisa orang kalangan atas aja sih karena harganya masih cukup mahal. Iya. Itu porang ya, porang salah satu arase juga. Iya. Oke, baiklah. Nah kalau misalkan ini Mbak itu sebetulnya arase itu kan bisa hidup di alam liar juga kan ya? Oh iya tentu. Memang asalnya yang di alam liar Mbak, cuman sebagian besar orang buat ngambil di hutan, kemudian barulah dipelihara di rumahnya masing-masing gitu. Nah sebetulnya kondisi existing arase sendiri di hutan Indonesia itu kayak gimana? Kalau untuk beberapa hutan kayak di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu sebenarnya masih banyak. Iya. Cuman melihat kondisi yang seperti saat ini, saya khawatir sih beberapa tahun kemudian itu saya nggak tahu kayak gimana. Karena semakin banyak hobiis yang mencari, semakin banyak orang juga untuk mencarinya untuk dijual ya kita juga belum tahu sih setelah itu nanti. Tapi untuk saat ini di hutan-hutan seperti di Kalimantan, Sumatera, apalagi Papua ya, saya pikir itu masih banyak. Masih banyak ya. Oke. Nah, arase sendiri gitu ya di Kebun Raya Bali ini kan juga ada beberapa koleksi. Iya. Kalau menurut Mbak sendiri, Kebun Raya Bali ini seberapa berperan sih gitu dalam konservasi arase ini?
Cukup berperan ya saya pikir ya, karena kita punya beberapa jenis yang endemik, baik itu dari Sulawesi, Kalimantan, kemudian Papua. Mungkin memang secara jumlah kita tidak bisa semuanya ya, gitu. Dan itu tentunya juga kita lebih fokus pada jenis-jenis yang mungkin dia agak kondisinya rawan, atau misalnya dia secara jenis jumlahnya cuma sedikit gitu kan. Ya jadi cukup saya menurut, apalagi untuk Budaya Bogor ya ataupun Cibodas, mereka sudah mengkonservasi Amaryllis titanum kan, seperti Mbak tahu sendiri ya. Nah itu apa sih namanya, status konservasinya dia kan sudah ini ya, sudah berbahaya di alamnya gitu. Jadi peran kebun raya sangat besar untuk konservasi Arasi ya. Oke, nah terakhir ini Mbak, tadi kan Mbak Putu kan bilang gitu ya, kadang di kondisi di alam liar sendiri banyak yang mengeksplorasi arasi itu gitu ya. Nah, berikan dong apa namanya pesan gitu ya kepada hobis arasi dan juga masyarakat alam, sebaiknya gimana sih kita harus bersikap gitu ya agar arasi ini tidak musnah dari hutan Indonesia. Pesan saya cuma nggak banyak sih ya. Untuk mengambil dari hutan itu silahkan, itu tidak masalah. Yang penting itu ketika kita ngambil di hutan, janganlah kita ambil semua. Sisakanlah 1 atau 2 gitu. Kemudian kita tanam kembalilah di rumah. Kita perbanyak sendiri di rumah, barulah kita jual gitu. Jangan semuanya dihabisi. Nanti kalau habis semuanya, kan para hunter ataupun yang pencari itu nggak bisa nyari lagi kan ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihara di rumah, memperbanyak sendiri, terus baru kita jual, ya kita masih punya lagi gitu. Oke lah, Mbak Putu terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kami, sudah mau berbagi ilmu, berbagi informasi. Semoga informasinya bermanfaat bagi sahabat Ripi dan kita semua gitu ya. Oke, sahabat Ripi, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan salah satu peneliti arasi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi dalam seri podcast Kebun Raya Bali berikutnya. Bye.